Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirudin, nomor induk mahasiswa 19310411193. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan motorik anak. Yang pertama yaitu perkembangan motorik anak taman kanak-kanak. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat oleh seluruh tubuh, sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan saraf otak. Setiap gerakan yang dilakukan anak sederhana apapun sebenarnya merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan merupakan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Jadi, otaklah yang berfungsi sebagai bagian dari susunan saraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol otak secara simultan dan berkesinambungan. Otak terus mengolah informasi yang ia terima. Bersamaan dengan itu, otak bersama jaringan saraf yang membentuk sistem saraf yang mencakup 5 pusat kontrol yang akan didiktekan setiap gerak anak. Dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak, perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan gerak merupakan unsur utama dalam perkembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Jika anak banyak bergerak, maka akan semakin banyak manfaat yang dapat diperoleh. Selain kondisi badan juga semakin sehat, karena anak banyak bergerak, ia juga menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Anak menjadi semakin yakin dalam mengerjakan segala kegiatan karena ia tahu akan kemampuan fisiknya. Anak-anak yang baik perkembangan motoriknya biasanya juga mempunyai keterampilan sosial positif. Mereka akan bersenang bermain bersama teman-temannya karena dapat mengimbangi gerak teman-teman sebayanya, seperti melompat dan berlari-larian. Secara langsung, perkembangan fisik anak akan menentukan keterampilannya bergerak. Misalnya, anak usia 4 tahun yang bentuk tubuhnya sesuai dengan usianya. Anak akan melakukan hal-hal yang lazim dilakukan seusianya, seperti bermain dan bergaul dengan lingkungan keluarga dan teman-temannya. Ketika mengalami hambatan seperti tubuhnya terlalu gemuk atau malas, anak akan sulit mengikuti permainan yang dilakukan oleh teman sebayanya. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik atau motorik anak akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri atau orang lain. Selanjutnya yaitu peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologi anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tak mendapat masalah dengan jantungnya. Karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulasi semua proses fisiologis anak, seperti peningkatan sirkulasi. Kegiatan olahraga atau bergerak akan membuat tulang dan otot anak bertambah kuat, dan banyaknya aktivitas bergerak juga akan mengontrol berat badan. Anak yang gemuk atau badannya berlebih akan bergerak lebih sedikit dibandingkan anak yang berat badannya normal. Kurang aktifnya seseorang dalam bergerak akan membuat tulangnya menjadi rapuh dan sering terkena penyakit. Bertambah kuatnya tulang membuat kekuatan anak bertambah. Ada peneliti yang menemukan bahwa anak yang menunjukkan tingkat kekuatan yang tinggi adalah anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik pula.
Lebih jauh, meningkatnya kemampuan motorik kasar anak akan meningkatkan pula kemampuan motorik halusnya. Untuk meningkatkan kemampuan motorik anak dengan baik, guru perlu memberi tempat agar anak dapat melakukan motorik kasarnya, seperti berlari, dan membiarkan anak melakukan gerak motorik halusnya tanpa merasa takut atau malu. Sedari kecil, anak perlu dikenalkan dengan berbagai jenis kegiatan bersifat fisik yang membutuhkan gerak. Jika ia memulai kegiatannya setelah ia lebih tua, ia akan mengalami banyak hambatan. Jika anak sedari kecil telah dibiasakan untuk menggambar atau membuat suatu karya seni sendiri, maka kemungkinan ia semakin tertarik dengan bidang tersebut lebih besar daripada yang tidak pernah mengenalnya. Contohnya yaitu seorang anak yang sedari kecil sudah belajar berlari atau menggambar, kemudian ia menyenangi dan mempunyai kemampuan lari atau menggambar yang lebih baik daripada teman-temannya yang lain. Ia akan diterima dengan baik oleh teman-teman sebayanya. Ia akan mempunyai banyak teman dan kegiatannya pun akan semakin banyak karena ia akan diajak mengikuti berbagai kegiatan lainnya. Selanjutnya yaitu peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Meningkatnya kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK membuat aktivitas fisik atau motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-anak TK gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik. Maxim 1993 menyatakan bahwa aktivitas fisik akan meningkatkan pula rasa keingintahuan anak dan membuat anak-anak akan memperhatikan benda-benda, menangkapnya, mencobanya, melemparkannya atau menjatuhkannya, mengambil, mengocok-ngocok, dan meletakkan kembali benda-benda ke dalam tempatnya. Adanya kemampuan atau keterampilan motorik anak juga akan menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak yang merupakan bagian dari perkembangan mental anak. Dengan demikian, sering pula para ahli menekankan bahwa kegiatan fisik dan juga keterampilan fisik anak akan dapat meningkatkan kemampuan intelektual anak. Gerakan yang mereka lakukan saat bermain bermanfaat untuk membuat fungsi belahan otak kanan dan otak kiri anak seimbang. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan fisik seorang anak akan mempengaruhi pula kesehatan jiwa, sehingga anak menjadi anak yang riang, positif, dan senang melakukan berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, jika keadaan fisik seorang anak baik dan sehat, ia akan dapat beraktivitas baik pula. Kemampuan fisik dan mental anak yang baik nantinya merupakan dasar bagi anak untuk membangun pengetahuan yang lebih tinggi atau lebih luas lagi.
Sifel mengelompokkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu 1. Keterampilan lokomotorik, berjalan, berlari, meloncat, dan meluncur. Kedua, keterampilan non-lokomotorik atau menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Yang ketiga yaitu keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda seperti menangkap dan melempar. Secara umum, ada 2 macam gerakan motorik, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Untuk merangsang motorik kasar anak, ada perlu beberapa yang harus dilakukan, yaitu melompat, memanjat, bersiul. Untuk melatih gerak motorik kasar anak dapat dilakukan misalnya dengan melatih anak berdiri di atas satu kaki. Jika anak kurang terampil berdiri di atas satu kakinya, berarti penguasaan kemampuan lainnya seperti berlari akan terpengaruh, karena berarti anak tersebut masih belum dapat mengontrol keseimbangan tubuhnya. Dalam perkembangannya, motorik kasar berkembang lebih dulu daripada motorik halus. Hal ini dapat terlihat saat anak sudah dapat menggunakan otot-otot kakinya untuk berjalan sebelum ia dapat mengontrol tangannya dan jari-jarinya untuk menggunting dan meronceng. Selanjutnya yaitu gerakan motorik halus anak usia TK. Gerakan motorik halus apabila gerakan hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti keterampilan menggunakan jari jemari, tangan, dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Oleh karena itu, gerakan ini tidak terlalu membutuhkan tenaga, namun gerakan ini membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Oleh karena itu, koordinasi antara mata dan tangan sudah semakin baik, maka anak sudah dapat mengurus diri sendiri dengan pengawasan orang yang lebih tua. Gerak motorik yang terlihat pada usia TK antara lain yaitu menyikat gigi, menyisir, memakai sepatu, dan makan dengan sendirinya. Berbagai gerakan motorik kasar yang mencapai anak tentu sangat berguna bagi kehidupannya kelak. Misalnya, anak dibiasakan untuk terampil berlari dan memanjat. Jika ia sudah lebih besar, ia akan senang olahraga. Untuk melatih gerak motorik kasar anak dapat dilakukan misalnya dengan melatih anak berdiri di atas satu kaki. Jika anak kurang terampil berdiri di atas satu kakinya, berarti penguasaan kemampuan lainnya seperti berlari akan terpengaruh, karena berarti anak tersebut belum dapat mengontrol keseimbangan tubuhnya. Dalam melakukan gerakan motorik halus, anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik lain serta kematangan mental. Misalnya keterampilan membuat gambar. Dalam membuat gambar, selain anak memerlukan keterampilan menggerakkan pergelangan dan jari-jari tangan, anak juga memerlukan keterampilan kognitif yang memungkinkan terbentuknya sebuah gambar. Misalnya, untuk menggambar lingkaran, anak perlu memahami konsep lingkaran terlebih dahulu sebelum menerjemahkannya dalam contoh lain. Saat anak berlatih bermain balok dengan menumpuk balok-balok kayu atau Lego, anak memerlukan keterampilan mengambil balok, dan juga anak harus mengetahui apa yang akan diperbuatnya dengan balok-balok itu.
Perbedaan jenis kelamin juga berpengaruh pada perkembangan motorik anak TK. Anak perempuan lebih sering melatih keterampilan yang membutuhkan keseimbangan tubuh seperti permainan melompati tali atau skipping atau melompat-lompat dengan bola besar atau hopping. Sedangkan anak laki-laki lebih sering melatih keterampilan melempar, menangkap, dan menendang bola atau berperilaku yang mementingkan kecepatan dan kekuatan. Anak laki-laki juga senang berpartisipasi pada kegiatan yang melatih keterampilan motorik kasar, sedangkan anak perempuan lebih suka pada keterampilan motorik halus. Ada beberapa kegiatan yang dapat mengembangkan gerak motorik anak, misalnya aktivitas berjalan di atas papan, olahraga yaitu melompat tali, renang, sepak bola, bulu tangkis, senam, dan bersepeda, menari atau bermain drama. Kegiatan-kegiatan tersebut selain menyenangkan untuk anak-anak juga dapat melatih rasa percaya diri anak. Itulah tadi materi yang saya bawakan atau sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.